dengan NIM 1805025 dari kelas 5A Prodi Gizi S1 Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Di sini saya akan membawakan satuan acara penyuluhan atau SAP dengan topik obesitas dengan waktu kurang lebih 30 menit, metode edukasi dan tanya jawab. Penyuluh dengan saya. Tujuan dari acara edukasi ini, yang pertama, ada tujuan instruksional umum, yaitu setelah dilakukan penyuluhan edukasi kepada keluarga sasaran, maka diharapkan keluarga tersebut mengetahui dan memahami tentang keadaan obesitas atau kegemukan. Lalu, ada tujuan instruksional khusus. Yang pertama, mengetahui pengertian obesitas. Yang kedua, mengetahui penyebab obesitas. Yang ketiga, mengetahui tanda dan gejala obesitas. Dan yang terakhir, mengetahui komplikasi obesitas. Lalu ada materi. Yang pertama, pengertian obesitas. Lalu ada penyebab obesitas. Ketiga, tipe obesitas. Keempat, tanda dan gejala obesitas. Dan yang terakhir, penata laksanaan diet pada obesitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua hari ini? Alhamdulillah, baik, luar biasa. Allahu Akbar. Sebentar saya mulai share screen-nya ya. Nah. Nah, jadi hari ini saya akan mulai edukasi tentang obesitas. Ini pertama perkenalan dulu ya. Nama saya Melinia Suciawati dengan NIM 1805025-285. Tempat pendidikannya dari Universitas Muhammadiyah, Profesor Dr. Hamka. Nih, satuan acara penyuluhan obesitas. Tentang obesitas ya. Jadi yang akan kita bahas hari ini, yang pertama ada pengertian obesitas, yang kedua ada penyebab obesitas, lalu ada tipe obesitas, tanda dan gejala dari obesitas, komplikasi dari penyakit obesitas itu, lalu ada penata laksanaan diet dari obesitas. Nah, ini adalah latar belakangnya. Jadi, secara garis besar, masalah gizi itu dibagi menjadi dua, gizi lebih dan gizi kurang. Nah, yang hari ini akan kita bahas mengenai gizi lebih. Nah, gizi lebih itu dapat menyebabkan kegemukan atau juga obesitas. Jadi, gizi lebih itu bisa menyebabkan kegemukan dikarenakan, nah ini, kelebihan berat badan akibat dari penimbunan lemak yang berlebih. Nah ini ada cut off untuk klasifikasi dari obesitas tersebut. Nah ini menurut WHO ya, ini ada rumusnya juga, nanti kita boleh buat coba hitung nih sama teman-teman semua, kalau ada yang mau dicoba ya, dari berat badan dan tinggi badannya. Lalu, nah, tipe-tipe obesitas. Jadi obesitas itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, ada obesitas tipe COVID. Nah, di sini bentuknya itu nih, gemuk ke seluruh badan. Jadi bukan cuma di tangan doang, paha doang, perut doang, jadi seluruh badan. Nah, tipe ini biasanya gemuk karena secara genetik. Karena kedua orang tuanya gemuk, ayah dan ibunya gemuk nih. Nah, lahirlah anak yang bisa juga obesitas karena orang tuanya obesitas. Lalu ada tipe buah pir atau yang disebut ginoid. Nah, biasanya ini dimiliki oleh wanita, lemak yang ada disimpan di sekitar pinggung dan bokong. Ini beresiko terhadap penyakit pada tipe ginoid, umumnya kecil. Nah, lalu ada tipe apel. Nah, biasanya terdapat pada pria.
Nah, di mana lemak tertumpuk di sekitar perut. Nih, kan biasanya bapak-bapak yang gemuk di perut doang nih, perutnya buncit, gede. Nah, ini masuk ke tipe apel ini. Seperti itu. Nah, ini ada penyebab dari obesitas itu. Yang pertama ada genetik. Nah, seperti yang tadi saya bilang, kalau genetik itu berasal dari ayah dan ibunya yang gemuk. Nah, melahirkan anak yang gemuk. Nah, ini ikut campur dalam menentukan jumlah unsur sel lemak dalam tubuh. Lalu ada faktor lingkungan, dari gaya hidupnya, perilaku hidupnya. Jadi kayak pola kita makannya, berapa kali kita makan sehari, terus gimana sih aktivitas kita setelah makan, apa kita cuma males-malesan ya kan, atau kita habis makan kita nggak langsung tiduran, kita masih duduk dulu, kita beri jeda untuk kita tiduran, itu mempengaruhi. Lalu kurangnya olahraga. Nah, olahraga ini sangat mempengaruhi untuk metabolisme tubuh kita. Jadi olahraga itu sangat penting dalam penurunan berat badan karena dapat membakar kalori. Nah, selain itu, olahraga juga penting karena dapat mengatur berfungsinya metabolisme normal. Lalu ada dari faktor obat-obatan. Biasanya kalau orang depresi itu mengkonsumsi obat, kayak biasanya kalau orang depresi itu kayak aduh jadi susah tidur malam, nah dia juga konsumsi obat untuk bisa tidur. Lalu orang yang biasanya awalnya nggak gemuk pengen gemuk, minum obat penggemuk jadi kebablasan, itu bisa menyebabkan obesitas. Nah, lalu ada faktor emosional. Nah, di sini biasanya karena orang gemuk itu haus akan cinta kasih sayang. Kadang dia itu kurang kasih sayang atau kelebihan kasih sayang itu dapat mempengaruhi berat badan. Nah, ini seperti di sini disebutkan, orang gemuk haus akan cinta kasih dan seperti anak-anak, makanan dianggap sebagai simbol kasih sayang ibu, atau kelebihan makan adalah sebagai substitusi untuk pengganti kepuasan lain yang tidak tercapai dalam kehidupannya. Nah, di sini ada tanda dan gejala. Yang pertama ada sesak nafas, lalu ada sakit lutut, mudah depresi, sakit mah, hipertensi, sakit punggung, masalah kulit, haid yang tidak teratur. Nah, di sini akan ada penjelasannya. Nah, yang pertama sesak nafas. Rata-rata orang yang tubuhnya gemuk itu kan timbunan lemaknya banyak ya. Nah, ini dapat menyebabkan tumpukan lemak juga yang ada di leher dan dada kita. Nah, ini menyebabkan kita jadi sesak nafas. Kan banyak juga orang yang gemuk, terus kita tiduran nih. Kita tiduran, jadi sesak nafas kita kalau kita tiduran. Nah, ini karena penumpukan lemak yang ada di leher dan dada kita. Lalu ada sakit lutut. Nah, ini disebabkan karena tekanan yang kuat dari badan kita. Kan kita lemaknya menumpuk nih. Terus kaki kita nggak kuat buat nahannya, buat nahan beban dari tubuh kita. Nah, ini bisa menyebabkan lutut dan pergelangan kitanya sakit. Nah, ini bisa mempengaruhi postur tubuh kita dalam jangka panjang, begitu. Nah, selanjutnya, mudah depresi. Orang yang gemuk cenderung rendah lebih karena kondisinya, karena lebih mudah banyak pikiran. Nah, orang depresi karena banyak pikiran. Kenapa sih kalau orang gemuk jadi lebih banyak pikiran? Nah, salah satunya yang sering banget kita jumpai, kalau orang gemuk kadang-kadang gampang banget buat insecure, iya nggak sih? Karena dia insecure itu loh, jadi banyak pikiran. Aduh, jadi nggak pede, mau kemana-mana nggak pede. Ini bisa menyebabkan depresi. Lalu ada sakit mah. Kelebihan lemak membuat adanya tekanan di sistem pencernaan dan kadang menyebabkan isi perut kembali didorong ke arah kerongkongan. Nah, ini kenapa nih kok bisa menyebabkan mah? Nah, karena ini ya, karena adanya tekanan di sistem pencernaan. Nah, gejala dari rasa sakit yang ditimbulkan itu ada nyeri di tulang dada, terus hingga ada rasa terbakar di kerongkongan kita. Lalu nih, mendengkur. Obesitas juga bisa menyebabkan mendengkur. Kenapa? Karena ada penumpukan lemak di leher yang memicu seseorang untuk mendengkur.
Nah, dengkuran ini terjadi karena getaran jaringan lunak di tenggorokan dan leher ketika kita bernafas. Seperti itu. Lalu, selanjutnya ada nih, memiliki tekanan darah tinggi atau hipertensi. Obesitas dan hipertensi itu juga saling berkaitan ya. Banyaknya lemak dalam tubuh menimbulkan risiko seseorang memiliki tekanan darah tinggi. Nah, hal ini menyebabkan orang itu dapat memiliki penyakit yang lebih parah seperti masalah kardiovaskular. Lalu ada sakit punggung. Kenapa sih bisa sakit punggung? Nah, karena keausan di punggung bagian bawah, patah tulang belakang, penyempitan. Ini disebabkan karena menumpuknya lemak kita dan karena kita jarang berolahraga juga, seperti itu ya. Lalu ada masalah kulit. Nah, masalah kulit di orang gemuk itu biasanya kulit di bagian yang terlipat karena gesekan-gesekan, nah itu jadi lebih mudah menggelap, seperti itu ya. Lalu ada haid yang tidak teratur. Biasanya wanita gemuk itu ketidakseimbangan hormonnya itu lebih tinggi daripada wanita yang normal. Lalu selain itu juga karena gemuk itu dapat menyebabkan depresi tadi ya, jadi haidnya tidak teratur. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada komplikasinya nih. Ada diabetes, hipertensi, dislipidemia, penyumbatan pembuluh darah. Nah, mengganggu penampilan. Lalu ada kematian akibat jantung dan pembuluh darah, ada serangan jantung. Lalu ada stroke ya. Ini cara untuk menghindari kegemukannya. Yang pertama, kurangi makan yang digoreng. Goreng-gorengan itu karena berlemak, itu harus dikurangi banget untuk orang yang udah obesitas. Nah, jadi kalau makan juga kunyahnya harus perlahan. Pertama, agar zat gizi yang ada di makanan dapat dicerna oleh gigi kita. Yang kedua, kenapa harus kunyah perlahan? Karena kalau perlahan itu biasanya makanannya akan lebih mudah dicerna oleh tubuh kita. Soalnya kalau kunyahnya perlahan terus lama, itu makanannya biasanya jadi lebih lunak gitu ya. Terus ada porsi makannya nih harus dikurangi. Jadi biasanya makannya 1,5 centong atau 2 centong dikurangi jadi 1 centong dulu perlahan. Nah, lalu ada konsumsi banyak buah. Jadi buah itu banyak banget kandungan vitamin, lalu seratnya juga tinggi, sayur-sayuran juga ya, dan itu bagus banget buat tubuh, apalagi kalau orang yang mau diet, itu bisa banget dijadiin cemilan daripada makan yang ciki-cikian atau coklat, itu manis-manis, harus dikurangi dulu. Lalu hindari makanan berkadar gula dan lemak tinggi. Ya ini seperti gorengan, lalu permen, coklat, ini harus dihindari dulu. Lalu aktivitas fisik. Nah, selain kita makan, kita juga harus meningkatkan aktivitas fisik. Jadi kalau kita habis makan, kita nggak boleh langsung tiduran aja. Jadi kita harus latihan fisik. Nah, lebih baiknya lagi kalau kita punya waktu untuk kita olahraga nih, misalkan 3 kali dalam 1 minggu. Kalau nggak setiap hari, tapi 15 menit sampai 30 menit aja, itu bagus banget. Nah, aktivitas fisiknya yang kita jalani apa aja sih? Kita bisa jalan cepat, kita bisa lari, atau kita bisa senam aerobik, itu bagus banget buat tubuh kita. Nah, ini ada salah satu video nih. Nah, ini makanan junk food ya. Makanan junk food tuh. Jadi kalau kita mau makan ini kita harus olahraga. Kalau enggak nanti kayak gini. Babon banget ya. Gemuk banget ini. Tuh. Ini pizza. Tuh ini makanan-makanan yang sebenarnya jahat ya. Kalau banyak orang yang bilang malah sampah untuk tubuh kita karena nggak bagus kalau selalu dimakan sama kita tuh. Ini pizza, ini juga karbonya tinggi ya. Ini ayam KFC atau ayam McD gitu kan. Nah ini ciki keju tuh. Bisa dilihat ya teman-teman.
Nah, sampai di sini, apa aku ngejelasinnya kecepatan apa enggak nih teman-teman? Boleh dijawab ya. Atau ada yang Enggak. paham, boleh ditanyakan langsung tentang obesitas. Boleh nih ditanyain. Ayo yang mau bertanya silahkan. Atau masih mau dilihat-lihat dulu materinya, kalau ada yang mau bertanya, boleh. Nih, saya rasa teman-teman udah ngerti ya, karena nggak ada yang bertanya. Boleh dong, aku panggil namanya, aku tanya. Nanti kalian boleh jawab. Boleh di onin ya mikrofonnya ya. Nih buat Kakak Siti yang pertama. Kak, aku mau nanya dong, Kak. Boleh nggak, Kak? Iya boleh. Boleh banget, silahkan. Kak, kalau misalnya, kan ada orang obes nih ya, Kak. Dia ada diet khusus gak sih, Kak, kalau misalnya kita biar terhindar dari obes? Ya, Kasih, jadi, Kak. oh, apa lagi? Gimana? Oh, sudah. Iya, jadi obesitas itu kalau mau diet bisa dikonsultasiin dulu ya sama ahli gizinya. Atau kan di internet juga banyak, tapi biasanya kita harus dihitung dulu nih kalori yang kita butuh dalam sehari itu berapa. Jadi biar diet kita itu aman, biar diet kita itu tetap sehat. Dan kalau kita mau diet, nggak perlu yang langsung ekstrim gitu ya. Jadi perlahan aja, tapi pasti dan harus tetap konsisten. Tapi yang lebih utama sih, kayak yang tadi nih, sebentar saya tunjukin ya. Nih, makanan gorengannya harus dikurangin. Konsumsi buah sama sayurnya itu wajib banget ya, harus dibanyakin. Terus ke aktivitas fisiknya juga itu harus banget. Lalu karbonya, usahain karbohidratnya itu dikurangin ya. Terus makanan yang kadar gula dan lemaknya tinggi, kayak gorengan, terus coklat, atau kalau kalian mau masak, terus masaknya lebih baik yang nggak usah pakai minyak, itu bagus. Kalau nggak yang direbus-rebus aja, itu bisa buat orang diet. Jadi makannya sayuran rebus, terus buahnya harus dimakan juga, terus nasinya itu dikurangin, seperti itu ya. Dan waktu makannya juga harus diperhatikan, jadi pola makannya itu benar, makannya itu pagi, siang, malam, dan itu harus diperhatikan, nggak boleh berantakan pola makannya. Jadi kayak pagi makan, terus nggak lama makan lagi, nyemil lagi, makan lagi, terus habis itu tiduran, ya gagal deh nanti dietnya. Jadi semuanya harus diperhatikan ya, begitu. Paham? Kakak Siti, apa kurang jelas? Kalau kurang jelas boleh nanti diulangin lagi gitu. Wah, Kakak Siti nggak ada suaranya nih. Kemana nih Kakak Siti? Aku mau nanya dong, Kak. Iya, boleh. Kan kita kalau misalnya udah diet, terus dipakai olahraga juga, tapi kenapa ya kalau misalnya berat badannya tuh stuck di situ-situ aja gitu?
kayak nggak ada perubahan, padahal makannya udah dikurangin, terus olahraga juga. Nah, itu mungkin dari faktor gen juga bisa ya, Kak. Jadi kan kadang kalau faktor gen kita, orang tua kita gemuk, terus kitanya jadi ikutan gemuk, itu bisa mempengaruhi karena faktor gen. Jadi, karena orang tua kita gemuk, nah yang seperti tadi nih, faktor genetik. Nah, di sini karena ada unsur sel lemak dalam tubuh. Nah, ini mempengaruhi kenapa tubuh kita nggak berpengaruh jauh nih, padahal kita udah diet, kita udah olahraga, itu mempengaruhi banget ya, Kak. Jadi, meskipun genetik itu sekitar 11% untuk obesitas, tapi itu mempengaruhi karena orang tua kita itu gemuk juga, begitu. Jadi, tubuh kita, kan kadang banyak nih orang yang bilang, ih dia bongsor ya, iya keturunan ayahnya, seperti itu. Nah, itu karena faktor gen, seperti itu, Kak. Jelas? Ya, jelas cukup. Terima kasih. Sama-sama. Nih, mau bertanya lagi enggak? Kakak Aulia Rahma, silahkan. Mau bertanya tidak? Atau sudah cukup jelas ya? Sudah cukup jelas kok, Kak. Oh, baik. Terima kasih. Kalau begitu, aku mau coba nih tanya ke kalian, ke kakaknya. Gini, selain makanan yang direbus, apa aja sih yang bagus buat kita yang orang-orang obesitas? Coba ada yang mau jawab nggak nih kakaknya? Dipanggang ya, Kak? Nah, benar dipanggang. Tapi kadang kan dipanggang ada yang pakai minyak juga, Kak. Gimana tuh? Mungkin Minyaknya diganti aja diganti. jenis minyaknya. Nah, betul. Jenis minyaknya ya, Kak, yang diganti. Jadi misalkan pakai mentega atau minyak kelapa gitu bisa diganti pakai minyak kedelai. Itu bagus karena mengurangi kadar kolesterolnya. Itu pengaruh ya, Kak, biar penyakitnya nggak bertambah. Benar banget kakaknya. Terima kasih udah jawab ya. Sama-sama. Kakak Siti, oh udah. Baik, sampai sini. Oh iya, tadi kita mau nyoba hitung nih, rumus pakai IMT-nya. Siapa nih yang mau coba dihitung berat badan sama tinggi badannya? Boleh ya, nggak usah malu, Kak, nggak apa-apa. Kita sama-sama belajar, berbagi ilmu ya. Biar kita tahu, kita kegemukan nggak ya, atau kita normal. Atau jangan-jangan kita kekurusan nih, kita harus nambah berat badan kita. Nah, itu bisa banget. Boleh nih, siapa ya yang mau dijadiin contoh buat perhitungan hari ini? Wah, kok langsung di-mute semua? Ayo, Kakak Aul, Kakak Jessica, atau Kakak Siti, boleh banget nih. Kak Siti. Boleh Kakak Siti. Aku, Kak. Sambil dibuka juga ya kalkulatornya, kita hitung bersama. Boleh Kakak Siti, berat badannya berapa ya? Berat badannya 55. 55. Tinggi badannya? Tinggi badannya 156. Nah, seperti yang dicontoh ya, Kak. Jadi berat badan dibagi tinggi badan kali tinggi badan meter kubik ya. Jadi berat badannya tadi 55 ya, Kak. Jadi 55 dibagi berapa tadi tinggi badannya? 156. 156. Nah, boleh dihitung bareng-bareng ya, Kak. Jadi 55 dibagi 2,4336 ya, Kak. Nih, ada yang udah ngitung? Sudah. Sudah hasilnya 22,6 ya, Kak. Nah, bisa dilihat nih di hasil sini. Wah, ternyata Kakak Siti masih obesitas nih. Obesitas tingkat 1. Nah, apa sih yang harus dilakuin? Ya, seperti yang tadi kita jelasin, seperti yang kita pelajari hari ini ya. Jadi, kalau kita obesitas, nih. Nah, ini kita harus diet. Kurangi makan gorengannya.
kurangi makan makanan yang tinggi lemak, kurangi makan yang gulanya tinggi. Nah, biar apa? Biar kita sehat, biar berat badan kita normal. Oh, atau mau dihitung juga nih Kakak Siti, berat badan normal untuk Kakak Siti berapa sih? Ya kan, biar kitanya juga tahu kita harus nurunin berapa sih berat badan kita. Boleh ya Kakak Siti kita hitung bareng-bareng ya? Iya, Karena tadi Kak. berat badan Kakak Siti 156, jadi bisa dihitung nih, 56 dikurang 5,6. Langsung aja ya Kak. Nah, hasilnya 50,4. Jadi kalau Kakak tadi badannya bukannya 55 ya? iya, kalau untuk berat badan ideal, kita pakai rumusnya itu tinggi badan ya, Kak. Nah, tinggi badannya itu kan 156. Seperti itu. Jadi 56 dikurang 5,6. Nah, hasilnya itu berat badan Kakak Siti yang idealnya itu 50,4. Jadi Kakak Siti bisa ngurangi nih 5 kilo lagi biar Kakak Siti ideal. Seperti itu. Nah, sampai sini paham ya Kakak semua, teman-teman? Masih ada yang kurang jelas nggak? Untuk perhitungannya sudah cukup paham? Sudah. Kak. Jelas, Kak. Oke. Saya tutup dulu ya share screen-nya. Nah, jadi karena sudah paham kaliannya, terus tadi kita juga sudah sempat tanya jawab, dan alhamdulillah kakaknya juga pas saya nanya kakaknya ngejawab, itu bagus banget ya Kak, jadi terima kasih. Dan juga untuk kakaknya yang udah ngeluangin waktu untuk edukasi hari ini, saya ucapkan terima kasih banget, udah mau direpotin ya kan. Terima kasih sudah memperhatikan, sudah mendengarkan. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.